Halo penghobi ikan hias, selamat datang di channel Om Iki Fish Aquatic. Pada video kali ini diambil pukul 18.24 WIB tanggal 21 September 2022. Oke ya Rek ya, semoga yang lagi nonton channel ini senantiasa diberi kesehatan, dijauhkan dari jerawat dan lemak jenuh, serta dilancarkan rezekinya. Kembali lagi bersama Mas Udin yang akan membahas dunia ikan hias bercumbu dengan ungkapan perasaan korban PHP. Seperti biasa, konten ini tidak luput dari penyelewengan pembahasan ikan hias, yaitu menikmati euforia patah hati. Dalam perjalanan hidup, serasa hambar kalau belum menikmati asam garam patah hati. Karena denganmu jatuh cinta adalah patah hati paling sengaja. Kembali ke inti pembahasan video ini, saya akan menceritakan segelintir langkah-langkah dalam memelihara ikan untuk masyarakat yang masih awam. Kalau yang sudah mahir juga boleh kok menonton sampai tuntas. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Berikut ini adalah 5 hal yang harus dipersiapkan untuk penghobi pemula. Yang pertama adalah dimensi dan equipment. Yang kedua adalah maintenance. Yang ketiga adalah pemberian pakan. Yang keempat adalah penempatan tank. Dan yang terakhir kelima adalah jenis ikan. Oke. Hal pertama adalah dimensi dan equipment akuarium. Hal ini menjadi tolak ukur untuk jangka panjang ya Rek. Maksudnya adalah sebelum menaruh ikan ke dalam wadah yang bisa kita lihat oleh mata telanjang, harus ditentukan dalam memilih ukuran akuarium. Ukuran ini supaya dapat menampung populasi ikan yang akan kita pelihara. Selanjutnya adalah tentang mempersiapkan equipment. Tentu, peralatan adalah hal wajib yang tidak terbantahkan. Tapi bohong. Peralatan tersebut yaitu power head atau pompa air yang digunakan untuk sistem filtrasi di akuarium kita. Kemudian adalah wadah filtrasi baik talang atas atau talang sump filter. Selanjutnya adalah mesin aerator. Mesin ini bertujuan untuk membelai udara di dalam air. Biasa disebut oleh bapak-bapak di sekitar rumah saya, namanya blukutuk. Terkait pemilihan jenis tank, tentu sesuai selera masing-masing. Umumnya sih berbentuk persegi panjang. Sangat jarang ditemukan tank berbentuk jajar genjang. Kalau tank yang ada di dalam video ini panjang ukuran 100 cm, lebar 40 cm, dan tinggi 50 cm dengan pemasangan background warna putih. Tank ini saya dapatkan dengan kondisi bekas, Rek. Selain harganya yang bersahabat, juga dapat kelengkapan mesin, pompa, lampu, dan talang filtrasi. Hanya dengan harga untuk mendapatkan tank bekas sangatlah banyak kita jumpai di grup Facebook. Nah, sebagai sosok pria, acap kali terbiasa dengan barang bekas dari pria lain. Betul nggak, Rek? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Kedua adalah maintenance. Perawatan di sini tentu sangat mudah. Awalnya kita cukup memperhatikan kondisi air yang ada di daerah kita masing-masing. Jika airnya keruh dan memiliki bau menyengat seperti umpatan mantan yang sudah mendapatkan pengganti baru, Astagfirullahaladzim. maka saya sarankan menggunakan air pump yang telah diendapkan minimal 1 hari sebelumnya. Hal ini supaya dapat meninggalkan endapan zat kaporit di dasar wadah. Kalau saya pribadi menggunakan air pump dan langsung masuk ke dalam tank, ditambahkan dengan garam ikan 2 genggam. Oh iya Rek, dihimbau jangan menggunakan garam dapur. Nope. Itu karena mengandung kadar yodium yang dapat mengganggu sistem pernapasan pada ikan.
Selain mempersiapkan air, tentu perlu perawatan rutin perihal melakukan water change. Kegiatan ini dilakukan saat kejernihan air dalam akuarium tidak lagi sejernih raut muka selebgram. Tunjukkan eksistensi kalian. Kondisi air yang butek diakibatkan dari ikan yang berak dan pipis sembarangan. Jadi cukup mudah bagi kita yang sibuk bekerja. Saat pagi sebelum berangkat bisa disifon atau disedot kotoran-kotoran menggunakan selang. Kemudian ditambahkan air baru disesuaikan dengan ketinggian volume akuarium. Namun, bagi yang belum diterima bekerja di perusahaan, saya doakan segera diterima bekerja. Amin. Selanjutnya, bagi teman-teman yang berprofesi sebagai pengusaha, tentu memiliki waktu sangat fleksibel dalam perihal penggantian air akuarium. Nah, ini nih untuk kelompok yang terakhir, yaitu kaum patah hati, di mana masih sibuk membuka ponsel sambil memutar jemari di beberapa aplikasi, Twitter, WhatsApp, Facebook, Instagram, Line, Tinder, WhatsApp, Line, Instagram, begitu seterusnya. Tanpa ada satupun pesan bermuatan cinta mengunjungi. Paling-paling hanya kabar menumpuk di grup alumni kelas atau grup keluarga besar. Maka kaum patah hati punya banyak waktu untuk fokus memulai bisnis di dunia ikan hias. Oke. Yang ketiga harus diperhatikan untuk memulai pelihara ikan adalah pemberian pakan. Semua jenis pakan harus disesuaikan dengan ikan yang kita pelihara. Ada yang menggunakan pelet untuk membuat lawan jenis mendadak kasmaran sampai tergila-gila. Aku suka primata pemberani. Ada juga yang menggunakan pakan hidup seperti cacing tanah, cacing sutra, ikan lele kecil, ikan emas, ikan cere, jangkrik, dan ulat Hongkong. Ada juga jenis pakan mati yang telah dibekukan dari freezer seperti cacing beku, udang beku, lele potong beku, dan yang pasti bukan perasaan dia yang tidak peka serta dingin membeku. Berantem yuk. Oke arek, jadi untuk pakan dalam akuarium ini mayoritas adalah menggunakan pakan hidup dan pakan beku. Karena kebetulan hewan omnivora yaitu ikan predator. Lanjut untuk hal keempat, yaitu penempatan akuarium. Hal ini perlu diketahui teman-teman yang mau pelihara ikan supaya dapat dinikmati dengan jangka waktu bertahun-tahun. Artinya, ditaruh dalam ruangan yang mudah untuk mengisi dan membuang air. Yang bener. Teman-teman tidak perlu terburu-buru dalam menempatkan akuarium. Coba difikirkan matang-matang karena ketika ingin memindahkan di lokasi yang baru, pasti menguras energi yang tidak sedikit. Apalagi jika gotong-gotong sendiri. Sedangkan penempatan akuarium saya dalam video ini berada di halaman teras rumah kakak saya. Jadi sedikit semi-semi outdoor supaya mendapat kilauan matahari saat panas terik berada di atas ubun-ubun. Bohong. Hal terakhir yaitu kelima adalah jenis ikan. Saat pemilihan jenis ikan yang akan dipelihara, terdapat macam-macam ikan hias yang sangat banyak. Bahkan tidak bisa dihitung jari tangan. Ada ikan hias kecil-kecil pengisi aquascape seperti ikan tetra, ikan Sumatera, ikan alga eater, ikan koridoras, dan yang lagi viral saat ini yaitu ikan glowing. Selanjutnya ada jenis ikan siklit, di mana warna dari ikan ini sangat memanjakan mata para pecinta ikan hias. Kemudian juga ada ikan predator
yang saat ini trending FYP para penghobi ikan. Alasannya tentu dari cara dia dalam melahap mangsanya dengan menggebu-gebu. Kalau ikan dalam akuarium ini kebanyakan adalah predator. Nah, dalam menentukan jenis ikan tentu tergantung dari minat teman-teman dalam memelihara ikan hias. Ikan yang saya pelihara memang terkesan sangat-sangat biasa saja. Namun itu cukup jadi pelipur lara atas kegagalan menjalin cinta. Jadi itulah 5 hal yang harus dipersiapkan untuk pencinta ikan hias yang baru memulai berkecimpung di dunia becek-becekan. Pada dasarnya pelihara ikan tidaklah begitu rumit, karena dalam pandangan saya bahwa ikan hanya bisa hidup di air. Maka dari para suhu pemain ikan yang selalu berfatwa, rawatlah airmu, maka air akan merawat ikanmu. Oh my god! Demikian video ini, semoga bermanfaat dan berfaedah bagi teman-teman yang suasana hatinya sedang terombang-ambing layaknya ditinggalkan pas sayang-sayangi. Tuman, kastan dan nyakal abang kastan beno, gak abang kastan. Oke ya Rek, jadi yang merasa terhibur dengan konten ngelantur ikan hias ini, monggo di subscribe. Siapa tahu kita bisa membentuk partai baru, berlandaskan patah hati, berazas kekecewaan, bersatu dalam naungan mantan. Jaya terus ikan hias Indonesia, saya Mas Udin pamit undur diri.